Haleluya. Nah, mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10 bersama-sama dengan saya, wanita-wanita Tuhan, sebab hari ini kita tidak membaca ayat banyak, paling antara 5 sampai 6 saja yang penting diingat. 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dari firman ini Efesus 2 ayat 4 saya akan sampaikan 4 kebenaran yang ada di satu ayat ini. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Jelas? Jadi kita ini bukan produk rusak, tetapi kita ini produk yang benar-benar Allah sendiri yang merancangkan. Kenapa? Karena dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah. Apa yang membuat kita menjadi produk gagal? Apa yang membuat kita menjadi produk yang tidak sempurna? Karena dosa. Tetapi pada mulanya Allah membuat kita adalah buatan Allah. Diciptakan di dalam siapa wanitanya Tuhan? Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Jadi kita itu diciptakan di dalam Kristus Yesus. Begitu hebatnya kita, begitu luar biasanya kita. Karena apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus yang punya segalanya, yang memiliki langit bumi. Bukan yang hanya saja kaya, bukan hanya pengusaha, bukan hanya dia punya duit triliunan, tetapi yang punya jagat raya ini, alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita. Dialah pemilik kehidupan kita. Dikatakan lagi, untuk apa kita diciptakan? Ada satu rencana yang besar. Jadi Allah menciptakan kita bukan saja melahirkan wanita-wanitanya Tuhan, bukan saja sebagai istri, bukan saja sebagai ibu rumah tangga, bukan saja sebagai seorang ibu yang kerja di dapur, tapi dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan berarti yang saya katakan jadi istri, kerja di dapur, dan lain sebagainya tidak baik. Tetapi ada satu tujuan ilahi yang lebih luar biasa dibandingin dengan hal-hal itu yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik. Siapa yang mempersiapkan pekerjaan baik? Yaitu Allah itu sendiri. Jadi yang mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik bukan kita. Karena pada dasarnya tidak ada kebaikan di dalam diri kita. Enggak ada kebenaran di dalam diri kita. Oleh karena kasih karunia kita dibenarkan. Enggak ada kebenaran. Jangan seorang pun menganggap dirinya benar. Oke? Tapi apa? Dipersiapkan sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebetulnya nanti ini ada poinnya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Jadi sebelum kita ada, sebelum semuanya ada, Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bukan saja dipersiapkan, tetapi kita harus hidup di dalamnya. Nah sekarang kita lanjut. Diciptakan untuk tujuan ilahi. Nah diciptakan, dijadikan, ya. Tujuan ilahi berarti rencana dan maksud Tuhan yang sudah ditetapkan atas hidup kita. Bukan kebetulan, tetapi punya arah, panggilan, dan maksud khusus. Jadi setiap engkau luar biasa. Setiap kita wanitanya Tuhan luar biasa. Kita diciptakan memiliki maksud khusus. Kita luar biasa. Jangan pernah ibu-ibu bilang minder. Suaraku nggak bagus, aku nggak cantik, aku nggak secantik artis. Hai, engkau itu luar biasa, amin. Engkau cantik di hadapan Tuhan, amin. Gak ada yang aminin. Masih saya umroh gitu ya. Engkau luar biasa, engkau cantik, amin. Jangan pernah merasa minder. Kenapa? Engkau diciptakan dengan satu tujuan, bahwa engkau adalah wanita yang spesial di hadapan Allah. Kita ini adalah wanita spesial di hadapan Allah.
Kita adalah wanita-wanitanya Tuhan yang diciptakan begitu luar biasa dengan satu tujuan. Nah, bila kita diciptakan dengan tujuan ilahi, maka kita juga harus punya nilai-nilai ilahi dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita diciptakan dengan tujuan ilahi, maka kita juga harus memiliki nilai-nilai ilahi dalam hidup kita. Enggak lagi nilai-nilai daging. Jangan lagi nilai dirimu dengan tasmu yang mahal. Jangan lagi nilai dirimu dengan apa? Dengan engkau memiliki baju yang mahal. Jangan lagi nilai dirimu dengan engkau punya sepatu yang mahal, jam tangan yang mahal. Tetapi engkau harus punya nilai-nilai ilahi di dalam hidupmu. Saya tidak melarang saudara memakai baju atau sepatu yang harga 1 miliar. Silakan, kalau suamimu bisa. Tapi saya mau bilang, daripada kau punya tas ratusan juta, mendingan kasih buat pekerjaan Tuhan. Amin. Tas sama aja tas, ya kan? Saya nggak bilang saudara wanitanya Tuhan nggak pergi, nggak membeli baju yang mahal. Tetapi nilaimu bukan itu. Nilaimu bukan tas yang mahal. Kalau engkau masih menempatkan dirimu di dalam nilai-nilai daging, nilai-nilai dunia, berarti engkau belum menjadi ciptaan ilahinya Tuhan. Amin. Kalau engkau masih menempatkan dirimu di dalam posisi-posisi seperti itu. Saya katakan tadi, saya tidak masalah kalau saudara punya baju 1 miliar atau 5 miliar atau punya mobil segala macam. Tetapi kalau engkau masih memantaskan dirimu, ya, supaya engkau dihargai, supaya engkau dihormati dengan nilai-nilai yang tadi, berarti engkau perlu mengalami pemulihan. Mari kita akan lanjutkan. Bila kita diciptakan, nilai-nilai ilahi adalah prinsip hidup kita berasal dari karakter Tuhan. Amin. Nilai-nilai ilahi, prinsip hidup kita sudah apa? Mengarah kepada karakter Kristus, karakter Tuhan. Jadi apa? Yang menjadi standar kita adalah Kristus. Cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara bertindak kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois. Kita tidak lagi menjadi orang yang terus mau didengarkan. Kemarin saya melayani ponakan saya dengan suami saya, dengan Pak Rino. Entah kenapa, kalau ponakan-ponakan saya kan banyak, karena saya banyak 13 bersaudara. Entah kenapa itu rumah saya yang mungil, ya kan, yang mungil. Tetangga itu sama Jesse. Tetangganya nggak tahu di mana ya Jesse ya kita ya, iya kan. Tapi yang pasti kita satu provinsi ya, gitu ya. Nah, itu selalu ramai. Ponakan saya, dia kemarin benci, ternyata dia bilang, saya punya mama, umurnya dia 34 tahun, punya anak 2. Umur 34 tahun, punya anak 2, sukses. Karena suaminya kerja di Pertamina, dan ponakan saya juga adalah seorang dokter. Dia mau mengambil tes di UI untuk S2, spesialis dokter. Dia juga lulus cum laude. Ternyata dia bilang, waktu dia SMP dia pernah mau bunuh diri. Kemarin kita layani. Terus dia bilang, kakak, karena dia panggil saya kakak kalau ada orang Batak di sini. Kalau biasanya Namboru ya, karena dia adalah anak daripada abang saya, supaya dekat dia panggil saya kakak. Suami saya adalah Koko, dia bilang kakak dan Koko. Saya merasa 34 tahun saya tidak pernah merasa punya mama. Bayangin aja, dokter sukses, cantik, punya suami hebat, punya anak-anak 2 yang luar biasa, kaya, punya mobil bagus. Tapi dia bilang begitu. Mamanya seorang pendeta lagi. Bayangin aja, mamanya seorang pendeta. Bagus kalau kayak saudara seorang pendekar. Iya kan, iyalah mamanya pendekar. Ya wajar lah anaknya kayak begitu loh. Kalau anaknya pendeta begitu piye toh? Iya kan? Iya dong? Apa iya ya? Tapi itulah kenyataannya. Makanya saya bilang mau pendeta kek, mau apa kek, setiap kita harus bertemu dengan Kristus. Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita sibuk, anak kita itu nggak jelas.
kita nggak dekat sama anak-anak kita. Iya kan? Ada anak pendeta, kita kemarin bilang, bukan ngata-ngatain pendeta, tapi itu kenyataannya karena memang udah di sosial media bunuh diri. Bayangin aja dia nggak ngerasain mamanya itu pendeta, mamanya itu juga punya jabatan walaupun dia udah pensiun. S2-nya dari UI lagi mamanya. Tapi dia bilang, aku nggak ngerasa punya mama. Mama hanya membentuk citra dirinya di luar dengan khotbah-khotbah mama. Jadi yang pertama kita harus menjadi saksi di tengah keluarga kita. Nggak masalah dengan pelayananmu, tapi engkau juga, apakah engkau jadi berkat atas suamimu? Atau menjadi berkat atas anak-anakmu, itu penting. Lanjut, ya. Kemarin kita udah layani. Tadi dia telepon, dia ada di Bandung. Dede, saya panggil Dede. Dede, apakah Dede sudah minta maaf ke mama saya? Dia bilang, kakak, Dede hanya berubah sikap ke mama, tapi untuk minta maaf lu, nggak apa-apa. Dede nggak apa-apa sampai Dede siap. Kita banyak melayani yang seperti itu di keluarga. Pokoknya kita berdua deh melayani, pokoknya kita non-stop lah untuk keluarga. Jadi kita bukan di citra nama aja melayani, tapi di keluarga. Saya mau bilang, saya dengan suami saya teladan. Saya bukan muji-muji. Coba tanya, cek ke keluarga saya. Keluarga Pang, suami saya. Keluarga Manihuruk, keluarga saya. Saradi Manihuruk. Coba tanya, Stefanus Rino menjadi menantu seperti apa? Siti Rohani menjadi menantu seperti apa? Saya berani khotbah, saya berani bicara. Karena apa? Saya juga menjaga hidup saya dengan benar. Ya kan? Pada diam semua kalau saya khotbah. Takut ya? Ya, saya kalau khotbah memang begini, Roh Kudus pimpin ya. Tapi saya bukan sedang marah-marah, tapi saya sedang menyampaikan kebenaran karena itu realita hidup. Nah, kita sering apa? Nah, kita lanjut ya. Nilai-nilai ilahi adalah prinsip hidup kita, berasal dari karakter Kristus tadi. Tujuan ilahi berbicara tentang untuk apa kita hidup. Saya ulangi. Tujuan ilahi berbicara tentang untuk apa kita hidup. Ada nggak yang pernah putus asa di sini? Aduh, dunia ini serasa hampa. Oh Tuhan, di tempat keramaian aku merasakan kesepian. Yeah. Hatiku hampa. Di tengah keramaian, aku hanya melihat mereka seperti onggakan. Apalagi onggakan. Ketahuan kan saya jago baca puisi. Nah, supaya nggak tegang ya. Nah, jadi apa? Saya katakan, tujuan ilahi berbicara tentang untuk apa kita hidup. Nilai ilahi berbicara tentang bagaimana kita hidup. Yes? Tujuan ilahi berbicara tentang untuk apa kita hidup. Aku untuk apa Tuhan hidup? Apakah aku hidup untuk menikmati hidup ini aja? Apalagi saya dengan Bapak Rino cuma berdua. Ya kan? Aduh, sepi, ada anak-anak. Anak-anak itu adalah kebahagiaan saya. Iya kan? Saya bilang, kalau anak-anak yang lahir itu adalah kebahagiaan keluarga, nggak banyak yang cerai punya anak, benar? Banyak yang cerai dia punya anak. Bahkan banyak juga yang berantem suami istri karena anak. Saya nggak bilang bahwa anak itu penting, betul, itu juga turunan ilahi. Tapi makanya saya bilang, kalau Tuhan juga izinkan kita berdua sampai Tuhan Yesus datang, bersyukur saja. Nggak ada yang perlu dipikirkan. Baru 1 minggu kemarin ya Pak ya, kita di WA diberikan 1 bayi laki-laki. Karena ipar daripada kakak saya punya klinik besar di Jati Asih. Karena suaminya dulu adalah dokternya SBY, dokter pribadi SBY. Lahir 1 bayi, gak punya orang tua. Set bisa pas mau doa ke Citra 6. Papa ada bayi ini Pak. Mau masih ada di ini saya. Ya. Terus akhirnya kita makan setelah doa malam korporat di Citra 6. Saya dengan Pak Dino ngajak mereka makan dekat gereja kita CM. Yang itu kan, yang bubur ada segala macam. Langsung anak-anak saya tanya, hai, apakah kalian mau punya adik? Saya bilang, semua harus jujur jawab. Kamu gimana? Saya lagi tunjukin fotonya. Karena kita udah nggak mau ngumpet-ngumpet kayak gitu. Ini nih ada tadi nawarin anak untuk kita gitu kan. Ada yang bilang, kamu apa?
Kalau yang satu bilang buat Mila, iya Bu, nggak apa-apa. Jadi ceritanya ada yang ada 3 orang. Nggak usah Bu, Bapak Ibu, nggak usah. Katanya kan mau menikmati hari tua. Katanya mau jalan-jalan. Ntar Bapak sama Ibu nggak bisa pergi sama Pak Yakub. Ya kan? Dia tahu sahabat saya Pak Yakub. Dia lupa ada satu lagi Pak Sutanto. Bisa ngamuk Pak Sutanto kan? Ya kan? Jadi itu. Tapi terserah Bapak dan Ibu. Nah, sampai dong di tempat tidur. Masa di gereja terus? Ya kan? Pak gimana Pak? Malas-malesan lihat. Lihat dulu. Saya bilang. Ya sudah enggak, saya nggak lanjutin. Ya kan? Jadi makanya saya bilang ya sudahlah, nikmatin saja. Kalau iya ya iya, kalau enggak mau sama saya. Nah kita lanjut. Ya kan? Atau mungkin juga jemaat saya mungkin bilang begini, Bapak Ibu kan udah tua gitu kali ya. Cuma takut ngomongnya. Mereka kan takut sama saya. Aduh, nggak ada. Tapi saya bilang kalian harus jujur gitu ya. Oke, karena mereka itu anak-anak rohani kami. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan Allah dalam hidup kita. Nah, kita sering apa? Kita sering terjebak dalam upaya untuk apa? Menemukan tujuan kita sendiri. Kita berjuang, ya kan? Merencanakan, berpikir nanti saya bagaimana merencanakan hari tua, nanti seperti apa dan ini itu bukan masalah, tapi perencanaan kita itu enggak terlalu penting. Enggak terlalu penting. Kenapa? Allah sudah memiliki rencana untuk kita. Jadi seringkali kita apa? Membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan. Nah ini lagi, saya pernah mau ngadopsi anak lagi dengan Pak Rino. Kalau ini serius, dari kandungan kita biayain, biayanya mahal, minta uang mulu tuh si nenek-nenek, si ibu itu, ya kan? Minta uang mulu. Ini nama belum bayar listrik, iya bayar listriknya 2 juta lagi. Ya kan? Udah mah transfer. Ini kan baik hati dan tidak sombong. Suami saya ini, ya kan? Transfer mah, saya transfer. Oh minta ini transfer, banyak banget tuh. Tapi tahu nggak, ibu-ibu, ya saya mau bilang, di dalam pikiran saya dulu seperti ini, karena saya nggak suka jadi pembalap, saya nggak suka menjadi pemimpin di Citrana. Nanti anak ini alasan bagi saya, ini sebelum lahir loh, nggak datang ke gereja kan ada bayi. Tapi suami saya nggak tahu, Mario nggak tahu, dan yang tahu saya sama Tuhan. Saya pikir begitu, ya kan? Udah kan nanti ada ini, ada itu. Saya kan, ya iya dong. Kalau nggak ada kan ribet gitu kan. Kita nggak datang juga nggak enak gitu kan. Itu jahat di pikiran saya. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan gagal. Mungkin kalau anak itu nggak cacat, maaf bumbunya nggak tertutup, cakep lagi anak itu. Mungkin saya ambil. Itu pun suami saya tetap bilang, Pak, Mama terserah Mama mau bagaimana. Kakak saya yang ikut dampingin kan rame-rame happy soalnya, kakak-kakak saya happy, abang-abang saya happy, ngambut di rumah, tetangga saya pun happy. Kami juga udah umumkan kemana-mana, semua teman-teman udah diumumkan, gitu. Gimana mah? Dengan berat hati saya bilang enggak. Dan di situ saya bertobat. Saya tahu saya jahat di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya mau ninggalin pekerjaan Tuhan. Saya mau mencari tujuan saya sendiri. Saya mau mempersiapkan diri saya untuk diri saya sendiri. Makanya hati-hati ibu-ibu. Setiap kita itu Tuhan baca apapun yang ada dalam hati kita. Pasangan kita nggak tahu, itu Pak Rino nggak tahu, tapi saya udah ngaku dosa. Jadi apa? Tidak boleh kita merancangkan sesuatu di dalam diri kita. Kalau Pak Rino selalu bilang, dibawa dalam doa aja gagal, apalagi tidak bawa dalam doa. Amin. Karena Tuhan gak mau kita merancangkan hidup kita sendiri. Waktu saya cerita sama Pak Yohanes kita makan, iya Pak, begini. Padahal saya udah kasih tahu tuh sama Pak Jo pas di Kalimantan dia, gitu kan, ada laporan juga gitu kan. Iya jadi, iya Pak ya, semoga nanti Tuhan ganti. Terus Pak Jo bilang begini, tapi nggak apa-apa didengar begini. Iya nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Saya ngamuk. Bapak ada dong. Terus Pak Joral, iya nggak apa-apa. Ada kan dia. Dia awalnya dong nggak apa-apa
nggak ada, kata dia. Kata bapak, nggak apa-apa, kata Pak Jo. Bapak bilang nggak ada. Saya bilang, ada, ya ada, kata dia. Tapi saya tahu itu bukan ketulusan. Sepertinya dia bilang, oh puji Tuhan tidak ada. Dia bilang begitu. Cuma dia takut sama saya kan. Baru batak, nanti nyamuk kan. Itu. Jadi begitu hidup kita. Makanya kita harus, di dalam hati kita harus tulus kepada Tuhan. Melayani pun engkau gak perlu. Jangan bercabang. Jangan karena engkau ingin didengar. Jangan karena engkau ingin tampil. Jangan karena engkau ingin dipandang. Jangan karena engkau ingin dipuji orang. Makanya kalau nggak dipuji ngambek. Aduh, CM nggak muji saya. Ya kalau dipuji satu-satu puyeng dia. Ya kan? Nggak dipuji juga nggak apa-apa. Ayo kita lanjut. Ya kan lama nanti. Nah, tujuan Allah dalam hidup kita bukan sesuatu yang kita ciptakan seperti saya tadi, tetapi sesuatu yang Dia nyatakan kepada kita saat kita berjalan bersamanya. Untuk dapat berjalan dalam tujuan ilahi, kita harus mampu mendengar suara Allah dan mengikuti. Ini penting. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersama Tuhan kita bisa melewati apapun. Bersama Tuhan kita bisa mencapai tujuan di dalam hidup kita, yaitu tujuan ilahi. Kita akan buka ada 4 kebenaran dari Efesus 2 ayat 10. Yang pertama, ayat ini memberikan kepada kita 4 kebenaran. Yang pertama, slide-nya yang selanjutnya. Yang pertama, sadar kita siapa. Amin. Kita itu harus sadar siapa kita. Sadar kita siapa kita. Identitas kita adalah Kristus. Kita harus sadar siapa kita. Bahwa Alkitab bilang, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Adapun hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya kita tidak bisa lagi menggunakan hidup kita ini semau kita. Kenapa? Galatia berkata, hidup kita ini bukan kita lagi. Identitas kita harus sadar bahwa kita ini siapa. Sadar kita ini adalah milik Kristus. Kenapa dikatakan sadar kita siapa? Yang pertama, firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, berarti karya agung. Betapa bernilainya hidup kita. Nilai kita bukan lagi dari dunia ini, tetapi nilai kita dan siapa yang menciptakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Nilai kita ini bukan lagi, nilai kita bukan lagi dari dunia. Makanya saya bilang jangan minder. Jangan minder orang kalau dia tinggi kau pendek, nggak usah minder. Kalau dia langsing terus kau gendut, nggak usah minder. Nggak usah. Kenapa? Engkau milik Kristus. Amin. Nilai kita bukan dari dunia, tetapi dari siapa yang menciptakan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Bayangin aja, kita mulai memiliki nilai Kristus. Ini luar biasa. Coba kita di dalam Yesaya 43 ayat 4a dan 7. 2, 3 ya. Oleh karena engkau berharga dan harta dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Semua orang yang bersenang dengan aku akan kuciptakan kemuliaan bentuk dan perhatikan, oleh karena apa? Siapa katakan gini? Siapa nama Siti Rohani bilang begini?
Oleh karena Siti rohani berharga di mata Tuhan dan mulia. Sebutkan nama masing-masing. Haleluya. Katakan, aku ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Apapun keberadaan kita, siapapun kita, dari manapun kita dilahirkan. Apa? Oleh karena engkau berharga di mataku. Yang ngomong ini bukan Siti rohani, tetapi yang ngomong ini adalah siapa? Tuhan sendiri melalui nabinya, Nabi Yesaya. Oleh karena engkau berharga di mataku, punya lihat itu besar, bukan kecil. Bukan Yesaya, tetapi perantaraan Yesaya. Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Coba, siapa di sini yang tidak dikasihi? Atau mungkin suaminya tidak mengasihi dia? Yes? Suaminya kepengen dia kepengen dikasih suaminya tapi tidak menerima. Hai wanitanya Tuhan, kata baik untuk aku. Tuhan Yesus sang pencipta mengasihi engkau. Amin. Dunia boleh tidak mengasihi engkau, tetapi Tuhan mengasihi engkau. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadi. Jadi kita ini mempunyai nilai ilahi di dalam hidup kita. Kita memiliki nilai ilahi. Masalahnya sering kita merasa tidak berharga, membandingkan diri kita dengan orang lain. Merasa gagal, putus asa. Aku suaranya tidak sebagus si A. Ibu apa tadi yang khotbah? Yang mimpin pujian, Ibu Manulang ya, istrinya Pak Barnabas, Meha. Meha itu orang fakta. Ngomongnya bakune, saya juga nggak ngerti. Bakune kok kaltu, berarti aja tuh kabar suaminya kayak. Ya, dia tadi nyanyi coba. Mungkin orang bilang ya suaranya lari-lari ya, tapi saya diberkati dengan dia mimpin pujian. Amin. Saya merasa girang dengan tadi penyanyinya. Dia girangkan tuh, dia girangkan. Itu lagu saya sekolah minggu. Umur saya sudah 53, berarti itu sudah 53 tahun yang lalu. Tapi saya bersuka cita dengan mimpin pujian. Karena yang Allah butuhkan bukan suaranya yang gitu. Yang Allah butuhkan adalah hati yang mau menyembah. Amin. Hati yang mau melayani dengan tulus. Tuhan gak pernah cari orang hebat. Kalau Tuhan mau cari orang hebat, dia gak pergi ke nelayan. Yes. Kalau dia mau cari orang hebat, tapi kenyataannya dia pergi ke nelayan. Orang yang terpilih. Layani Tuhan dengan sukacita. Nah, jangan minder, jangan merasa gagal, jangan merasa minder. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti merendahkan diri kita. Terima identitas kita sebagai kerajaan surga. Amin. Yang kedua, slide kedua, hidup dalam Kristus. Itu udah tetap dari Efesus 2 ayat 10. Hidup dalam Kristus. Dia katakan begini, firman Tuhan berkata, untuk melakukan, maaf saya loncat mau pulang nih saya kayaknya. Ya kan? Firman Tuhan berkata, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi apa? Hidup dalam Kristus. Mari kita hidup dalam Kristus. Hidup yang terhubung dengan Kristus. Jadi kita terhubung dengan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Amin. Kita terhubung dengan Tuhan, kita sampai dengan Tuhan, itu penting. Nah, mari kita lihat lagi. Tujuan ilahi dalam hidup kita adalah supaya hidup kita memuliakan Dia, memiliki arah. Kita dipanggil untuk apa? Kristus harus menjadi kebutuhan dasar kita. Amin. Kristus harus menjadi kebutuhan dasar kita. Coba kita buka di dalam Yohanes 15. Ada suratnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita nggak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Amin.
Gak bisa. Kita hanya bisa melakukan apapun oleh karena kekuatan Tuhan. Di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita lihat seperti HP, ya kan? Kristus harus menjadi kebutuhan dasar kita. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Koneksi kita harus dengan Tuhan. Kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, seperti HP tanpa sinyal, secanggih apapun. Ada yang punya iPhone, ya kan? Ada punya handphone SS, ya kan? SS kan udah mahal kan kalau Samsung, ya kan? Ya kan? Paling murah tuh A, ya kan? Kayak saya punya, ya kan? Tapi kalaupun engkau punya handphone semahal apapun, 20 juta, 30 juta, 50 juta, nggak punya sinyal, nggak ada gunanya. Dia cuma seonggokan barang yang tidak berarti. Amin. Begitu juga kita harus terkoneksi. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, gak ada nilai hidup. Maka sebab itu apa? Mari mulai hidup apa? Di dalam doa. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Siapa yang sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Yang malu-malu. Udah baca malu, yang nggak baca juga malu. Udah baca malu. Katanya cinta, ku tetap cinta, ku tetap saja. Suratnya Tuhan nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Iya kan? Kalau cinta baca, doa, minta Tuhan berikan kekuatan. Amin. Yuk kita mulai baca firman. Mulai. Dan ku mau mulainya sekarang. Tidak ada kata terlambat ya. Mulai baca dari Kejadian. Terus. Nggak ngerti nggak apa-apa. Saya juga sering nggak paham. Tapi karena itu surat cintanya Tuhan saya, maka apa? Maka saya baca. Amin. Yang ketiga, melakukan pekerjaan baik. Ada action. Iya kan? Ada action. Kita harus melakukan pekerjaan baik di dalam hidup kita. Apa itu pekerjaan baik? Iya kan? Apa itu pekerjaan baik? Kita dipanggil untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan melayani, melakukan hal-hal yang benar, melayani Tuhan segala macam. Dikatakan apa? Ini apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita lakukan. Amin. Di dalam rumah tangga dimanapun kita lakukan pekerjaan baik. Yang keempat, yang terakhir, mengikuti rencana Tuhan. Siapa yang mau di sini mengikuti rencana Tuhan? Mari kita buka di Yeremia 29 ayat 11 sebagai ayat terakhir. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rencana Haleluya. Ayat ini diberikan dalam situasi yang tidak baik. Bangsa Israel ketika itu ada di Babel dalam pembuangan. Tapi Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Jadi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita masuk dalam proses kesusahan atau apapun, percayalah bahwa ada rancangan Tuhan di dalam diri kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Ada rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Sekarang saya mau katakan kepada wanitanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya, kita harus taat, kita harus setia. Dan kesimpulan dari firman Tuhan ini ada 4. Jika kita diciptakan untuk tujuan ilahi, maka kita harus apa? Kenali siapa kita dalam Kristus. Hidup melekat dengan Tuhan. Lakukan pekerjaan baik. Ikuti rencana. Amin. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita. Apakah kita sudah hidup di dalam Kristus? Mari saya undang pemain musik. Dan kita lakukan. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kenali siapa kita.
hidup melekat pada Kristus, lakukan pekerjaan baik, ikuti Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan ini. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti denganku. Bukanlah Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ubahlah hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di atasnya. Sujud di atasnya. Katakan kepada Tuhan, aku adalah ciptaanmu. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia yang mengubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di atasnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sadarkan di atasnya. Terima kasih Bapak, berkati setiap wanita-wanitanya Tuhan. Hari ini mereka datang dalam keadaan apapun, tetapi hari ini karena mereka mengerti bahwa betapa berharganya mereka, betapa mereka mulia, betapa mereka adalah ciptaan yang punya. Tidak ada yang salah dengan kelahiran mereka, tidak ada yang salah dengan keluarga mereka, tidak ada yang salah dalam keadaan mereka yang Bapa di surga, karena Kristus sudah memberikan hidupnya untuk setiap wanitanya Tuhan. Mereka adalah orang yang berharga dan mulia. Terima kasih Bapak, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Tuhan ini, tapi seberapapun yang Hamba mau sampaikan, biarlah itu merema di dalam hidup setiap kami. Setiap kami boleh merasakan ada satu perubahan terjadi dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kembalikan mimbar ini kepada kemuliaan-Mu, kepada tangan. Dalam nama Yesus, setiap kita wanita di Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Silakan duduk. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Pratama Siti Rohani.
Tuhan Yesus memberkati. Apakah sore hari ini ada yang baru pertama kali datang? Puji Tuhan, semua jemaat lama ya. Jemaat yang setia, oke. Winners Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu dari pukul 5.30 sampai 6.30 di GBI Citra 1. Kami mengajak ibu-ibu semua, khususnya para pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan, untuk bergabung menyatukan hati di dalam doa. Ibadah WBI minggu depan tanggal 21 April, ini bertepatan dengan Hari Kartini ya, akan dilayani oleh Ibu Ketua kita, Ibu Helen Ernie. Ibadah akan disertai dengan lomba fashion show Kartini Day. Ketentuan lomba, ibu-ibu simak ya. 1. Peserta adalah jemaat WBI Citra 1. 2. Lomba bersifat perorangan. 3. Setiap peserta wajib mengenakan kostum yang menggambarkan profesi tertentu. Misal, dokter, perawat, tentara, bahkan pilot juga boleh. 4. Kostum harus sopan, rapi, dan kreatif. 5. Peserta dibolehkan menggunakan aksesoris pendukung sesuai profesi. 6. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum ibadah untuk mengambil nomor urut. Kriteria penilaian: kreativitas dan keunikan, misalnya ide, inovasi, dan daya tarik yang berbeda. 2. Penampilan itu dinilai berupa aksesoris pendukung kesesuaian gaya dengan profesi. Jadi dicocokkan ya, misalnya aksesoris dokter, perlu ada apa? Stetoskop atau apa? Misalnya tentara, prajurit, pakai topi, pakai senjata. Itu ya ibu-ibu. Ekspresi dinilai berupa mimik wajah dan perlu penghayatan. 4. Penguasaan panggung. Bagaimana peserta berjalan itu harus punya percaya diri ya. Berikutnya, Winners Camp All Things New akan diadakan tanggal 3 sampai 4 November. Biaya pendaftaran sebesar 500.000. Harga sudah termasuk akomodasi, transportasi, acara, dan konsumsi. Konsumsi itu 3 kali makan full kenyang ya, dan 2 kali snack. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, pulang-pulang kenyang, rohani dan jasmani. Mulai hari ini ibu-ibu bisa dapat menabung dengan Ibu Kiau. Bisa dilihat rekeningnya atas nama Ciu Kah Kiau. Demikian pengumuman yang perlu kita simak sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita. Oke, sebelum ibu-ibu pulang hari ini, saya mau mengundang ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Maret. Siapa aja yang berulang tahun di bulan Maret? Ayo, sadar, ayo aku. Ya aku, seingat aku ada Ibu Lanlan, ada Ibu Santi Sitio, Ibu Sintea. Ada lagi nggak yang belum disebutin yang namanya, tapi berulang tahun di bulan Maret? Ayo maju ya, yang mau berulang tahun silakan maju ke depan. Ayo, Ibu Sintea dong ya, datang ya. Bersyukur atas umur yang baru ya untuk Ibu Sintea. Ya, happy birthday to you.
dulu ya Dirine ya. Oke. Selamat ulang tahun. Saya minta dengan hormat Pak Rino untuk tutup doa untuk PB ini, untuk Ibu Sintayang dan doa berkat. Ya, untuk bulan kita yang berulang tahun Ibu Setia, kami mari kita satukan hati, kita arahkan tangan kita kepadanya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik, teramat baik bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada Tuhan sampai sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menaungi kami dengan kebaikan-Mu Tuhan, khususnya kepada saudara kami Setia Tuhan. Engkau memberkati ibu ini Tuhan Yesus, di mana dia boleh juga sampai kepada usia yang baru di tahun bulan Maret kemarin Tuhan, sehingga dia boleh bisa menikmati kehidupan yang baru dalam Engkau Tuhan, anugerah yang baru, kasih setia yang baru Tuhan Yesus, dan Engkau yang terus menaungi hidupnya Tuhan di dalam setiap jalan-jalannya Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kekuatan yang daripada Allah, sehingga dia boleh dimampukan dalam melakukan segala sesuatunya Tuhan. Cakap di dalam Engkau Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepadanya untuk melakukan segala sesuatunya, sehingga apa yang dikerjakannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan pekerjaan yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga semakin hari ibu ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan dalam keluarganya, dalam setiap kerinduannya Tuhan. Kau memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan kalau kami juga boleh beribadah pada sore hari ini, dan kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang boleh terus mengajarkan setiap kami, bahkan boleh mencelingkan mata rohani kami Tuhan, untuk kami boleh dapat sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang berarti di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Karenanya Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, dan Tuhan yang terus mengerjakan yang baik kepada setiap kami Tuhan, khususnya kepada kaum ibu yang ada di komunitas Winner ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap mereka dalam kerinduan mereka Tuhan Yesus, bahkan segala apapun yang dikerjakan mereka akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, karena mereka adalah orang-orang yang setia, adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, adalah orang-orang yang taat melakukan kebenaran-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang boleh memberkati hidupnya senantiasa dalam kesehariannya. Tuhan akan terus tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus, sehingga semakin cakap dan semakin dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang daripada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan berkati setiap mereka tanpa terkecuali Tuhan, supaya yang terbaik daripada Tuhan Engkau telah menyediakannya dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk persembahan yang kami bawa. Biarlah seluruh persembahan ini Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan Tuhan setiap uang yang kami bawa kepada Tuhan, persembahan apapun yang kami bawa, supaya dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di komunitas Winner ini Tuhan, sehingga pelayanan kaum wanita di tempat ini boleh menjadi berkat, boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, bahkan mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pakai seluruh pengurus yang ada, supaya Tuhan terus memberikan kesehatian, kesamaan visi dalam setiap hidup mereka Tuhan, dan daripada Tuhan Engkau turunkan, sehingga pelayanan ini terus semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan pada akhirnya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami akan pulang, kami rindu Kau juga boleh memberkati setiap kami. Mari kaum wanita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah anugerah, kasih setia dan kebaikan Tuhan yang terus melekat dalam kehidupanmu, dan segala berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Dan terima mulai malam hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang telah terima berkat, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.